Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabar hari ini anak-anak ibu? Baik, sehat, semangat. Iya. Kemudian coba cek kiri kanannya nak. Siapa yang nggak hadir hari ini? Dafa. Siapa lagi? Sakila. Kenapa Sakilanya dengan Dafa? Sakit ya? Oke. Teman kalian nggak masuk hari ini karena sakit. Untuk itu nanti kita kalau berdoa selain mendoakan teman kalian supaya sembuh, juga kita doa mau belajar. Oke. Silakan Johnson ketua kelas pimpin baca doa. Syukruk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita perlu bersyukur juga kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kalian sudah bisa berada di sini mengikuti pelajaran di kelas kita, yaitu di kelas 5B. Ayo, untuk anak-anak ibu semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional supaya kita punya jiwa semangat nasionalnya, ya. Dari Sabang sampai Merauke, ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, Johnson, ayo kita yel-yel kelas 5B. Yel-yel kelas 5B. Kami ini kelas 5B. 5B. Kami selalu semangat belajar. Gurunya Bu Andi selalu riang gembira. Kami semua sangat bahagia. Untuk nambah semangat lagi, ayo ikuti apa yang Ibu katakan ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Sebelum mulai pembelajaran akan mengajak anak-anak ibu untuk membuat kesepakatan bersama dalam belajar. Sebelumnya, ayo silakan duduk dulu anak-anak ibu. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membuat kesepakatan bahwa di dalam belajar, kira-kira kalau ribut terganggu nggak? Ganggu. Sepakat nggak kalau tidak ada ribut? Sepakat. Kalau ada yang keliling-keliling mengganggu temannya, kira-kira mengganggu juga pembelajaran? Mengganggu konsentrasi? Kita sepakat nggak untuk tidak keliling? Keliling, sepakat. Kemudian kalau bertanya, harus angkat tangan. Sepakat? Sepakat. Kemudian waktu untuk mengerjakan, kita sepakati bersama. Umpama, Bu mau 10 menit atau Bu mau 5 menit. Sepakat? Sepakat. Ayo, apalagi yang harus kita sepakati? Selain waktu, ribut, tidak ribut. Terus kemudian apa lagi yang harus kita sepakati? Bagaimana nak? Iya, tidak mengganggu temannya belajar ya, yang termasuk keliling-keliling tadi itu. Nah, tidak ribut saat guru menjelaskan. Maksudnya antara ibu nih berbicara dulu di depan. Kira-kira kalian kalau berbicara juga konsentrasi nggak kalian? Paham nggak yang apa ibu jelaskan kalau kalian ngomong juga? Berarti sepakat nggak kalau kita ngomongnya gantian? Sepakat. Oke, mantap. Anak ibu hebat semuanya. Kita hari ini belajar mata pelajaran baru yang namanya KKA. Sudah pernah dengar belum? Apa itu KKA? Belum. Kalau belum, K-nya itu coding, K-nya satu lagi kecerdasan artifisial. Nah, apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Nanti akan kita pelajari bahwa di sini ibu nanti akan menjelaskan melalui video, tetapi ibu mau tanya nih sebelum kita lanjut. Kalau kalian lagi piket kelas, kira-kira urutan langkah-langkahnya itu apa saja? Yang pertama, kalau piket nih, kalau piket kelas, menyapu. Sebelum menyapu, apa tiba-tiba langsung ada sapu di depan kita gitu enggak? Apa dulu langkah-langkahnya harus kita mengambil sapu. Terus apa lagi? Menyapu. Kemudian apa lagi langkah-langkahnya? Dari mulai mengambil sapu sampai selesai. Mengambil sapu, menyapu. Apa cukup disapu aja?
Sampahnya tadi dikemanakan setelah disapu? Sampahnya dikumpulkan. Dibuang ke tong sampah. Terus apa lagi? Sampahnya dibuang. Sampahnya dibuang kemana? Ke tempat sampah. Terus apa lagi? Meja kain nih, kayak alas meja, dibiarkan berantakan. Apa cukup dengan menyapu aja? Dilipat. Oke, coba ayo ulang. Mulai dari piket sampai kalian duduk manis seperti ini, langkah awal apa yang dilakukan? Mengambil sapu, menyapu, buang sampah. Kemana? Buang sampah ke tempat sampah. Kemudian apa lagi? Melipat atau merapikan? Merapikan alas meja. Terus mejanya kadang kan berdebu nih, udah seharian kita tinggal. Apa langsung alas meja diletakkan? Apa dulu? Dilap pakai kematian. Dilap mejanya baru baru alas mejanya dipasang, baru duduklah manis, ya kan? Oke, baik. Nah, kalian kan sudah tahu nih urutan-urutan itu. Nah, jadi kita itu akan belajar tentang algoritma sederhana, urutan langkah-langkah sederhana untuk dapat memecahkan masalah dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan belajar kita itu adalah yang pertama, anak-anak ibu nanti bisa memecahkan masalah sederhana dengan algoritma langkah demi langkah. Kemudian anak-anak ibu juga bisa berpikir logis, ya, kreatif dan terstruktur. Apa itu logis? Logis itu masuk akal. Jadi berpikir yang masuk akal, ya. Kemudian yang kreatif, terstruktur, tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Jadi tolong disimak baik-baik, diperhatikan apa aja isi video itu ya. Siap anak Ibu? Anak-anak, sering kan kita menghadapi masalah kecil di rumah atau di sekolah, kadang kita bingung mulai dari mana. Nah, ada cara keren untuk menyelesaikannya, yaitu dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional artinya kita belajar menyelesaikan masalah dengan langkah yang rapi, jelas, dan teratur, seperti komputer, tapi tetap pakai kreativitas kita. Ada 4 prinsip penting dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kalau disuruh membersihkan kamar, kelihatan susah. Tapi kalau dipecah jadi langkah kecil, ternyata lebih mudah. Itulah dekomposisi. Setiap pagi kita melakukan kegiatan yang hampir sama. Nah, itu pola. Dengan mengenali pola, kita jadi tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat menggambar kucing, kita tidak perlu menggambar tiap bulu. Cukup bagian pentingnya saja. Itu namanya abstraksi. Jadi fokus pada yang penting. Sedangkan algoritma adalah langkah-langkah urut untuk menyelesaikan masalah. Misalnya saat membuat mie instan, kalau urutannya salah, hasilnya juga salah. Karena itu algoritma sangat penting. Ingat anak-anak, kita bisa belajar berpikir komputasional lewat kegiatan sehari-hari. Dan nanti Ibu akan mengajak kalian berlatih membuat algoritma sederhana dari kegiatan kalian sendiri. Seru kan? Kira-kira gambar ini menurut kalian rapi nggak? Kenapa tidak rapi? Gimana? Baju dikeluarkan. Terus apa lagi? Tidak pakai kaos kaki. Apa lagi? Tidak pakai dasi. Kalau mereka tidak rapi, akibatnya apa? Ditegur nggak sama Bu Guru? Terus dalam video tadi, apa yang kalian temukan? Berpikir secara komputasional. Apa aja tadi prinsipnya? Ada komposisi, pola, abstraksi, terus algoritma. Iya, keren anak-anak Ibu. Tepuk tangan deh. Dari kegiatan yang kalian mengamati video, mengamati gambar, nah, kita akan belajar yang namanya algoritma sederhana untuk memecahkan masalah dalam kegiatan sehari-hari, ya. Kemudian anak-anak Ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing, ya. Maka Ibu akan membagikan lembar kerja murid. Pertama berdiskusi, kemudian menyusun langkah-langkahnya, tuliskan hasilnya di kertas HPS sudah Ibu sediakan.
Langkah-langkahnya nanti dibaca ya di buku di LKM-nya ini ya. Oke, silakan dibaca betul-betul. Diskusi dulu dengan temannya, kira-kira apa dulu? Dicoret-coret dulu di buku tulis juga boleh. Sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Mantap. Ya, kalau sudah, sekarang coba lihat apa yang Ibu pegang. Kertas ini berisi angka. Ya. Berisi angka, siapa yang dapat nomor 1 berarti dia yang tampil duluan. Oke. Siap-siap ya. Silakan ambil. Silakan ambil. Silakan. Sini. Yang mana? Sekarang tugasnya sudah selesai semua, berarti anak-anak Ibu siap untuk mempresentasikan ke depan. Siap? Nah, gitu dong. Ya, bukan gitu. Jadi siap, Bu. Ya. Oke, baik. Dapat undian nomor 1 siapa? Oke, silakan untuk tampil ke depan. Meva, Kaila, dan Alkitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Gurita akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang bagaimana cara memakai seragam sekolah dengan benar. Pertama, mengambil seragam sekolah yang sudah disiapkan. Kedua, memakai kemeja putih dan dikancingkan. Ketiga, memakai rok atau celana dengan benar. Keempat, memasukkan baju ke dalam rok atau celana. Kelima, memasangkan tali pinggang. Keenam, memakai dasi merah dengan benar. Ketujuh, memakai kaos kaki putih dengan benar. Kedelapan, memakai sepatu sekolah hitam. Kesembilan, mengambil tas sekolah. Kesepuluh, siap berangkat sekolah. Apakah teman-teman ada yang menanggapi? Presentasinya sudah bagus dan sudah Oke. Siapa lagi yang mau menanggapi? Presentasinya sudah keren dan suaranya bagus dan urutannya juga pas. Teman-teman yang ini berarti sudah urut, sudah rapi, siap untuk tampil keren dengan seragamnya, ya? Oke, baik. Tepuk tangan buat teman kamu yang sudah tampil di depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan semuanya. Kemudian kelompok selanjutnya. Presentasi sudah selesai. Jadi dari awal juga Ibu sudah mengamati bagaimana kalian mempresentasikan dan juga menanggapi. Sekarang coba kita sama-sama membandingkan presentasi dari teman-teman kamu ke kelompoknya masing-masing tadi. Kira-kira yang lebih efisien dan jelas itu adalah Kamarudin berapa? 4. Kamarudin 4. Ada lagi? Kamarudin berapa? 1. Kamarudin 1. Ada lagi? Yang lebih efisien lagi? Kita semua berapa kelompok? 9 ya? Nomor 1. Oke. Lebih efisien. Nomor berapa lagi? Nomor 3. Nomor 3 tadi bagaimana menurut kalian? Perlu perbaikan? Urutannya jelas? Ya. Gimana ada nggak jelasnya tadi? Memakai sepatu duluan, baru tali pinggang. Berarti itu perlu perbaikan lagi ya, karena kalau salah satu terlewatkan atau tidak urut, maka
urutannya juga ada salah. Oke. Kerja kelompok sudah selesai. Sekarang Ibu akan membagikan ini tugas kelompoknya ya. Yang ini sekarang lembar kerja kalian yang secara individu, yang masing-masing akan Ibu berikan tugasnya. Ya. Tugasnya itu nanti seperti ini. Ya. Tugasnya seperti ini. Ini ada cara mencuci tangan, ya. Bagaimana algoritmanya, langkah-langkahnya. Tapi tidak hanya mencuci tangan. Ada yang lain lagi berbeda-beda. Ya. Siap anak Ibu? Harus siap. Hebat. Semuanya sudah menerima lembar kerjanya. Kita sepakati mengerjakan berapa menit? 5 menit? Ya, oke. Siap 5 menit? Setuju? Oke. Silakan untuk dikerjakan. Udah selesai anak-anak Ibu semuanya? Oke, silakan dikumpul sama Ibu. Ibu akan keliling mengambil lembar tugasnya. Tugas individu sudah selesai dikerjakan semuanya dan Ibu lihat sudah banyak yang sudah paham urutan-urutan tugasnya masing-masing tadi, tapi masih ada beberapa yang masih belum urut ya. Tapi secara keseluruhan ya anak-anak Ibu sudah keren, luar biasa. Tepuk tangan. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Apa itu berpikir komputasional? Siapa yang bisa? Ya, apa? Yaitu berpikir secara komputer untuk menyelesaikan masalah yang lebih mudah. Oke, untuk menyelesaikan masalah yang lebih mudah ya. Oke, apa lagi? Selain mudah, lebih jelas urutannya, lebih teratur. Oke, ya keren. Terus kemudian, nah itu adalah berpikir komputasional, cara berpikir seperti komputer, ya kan, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, prinsip berpikir komputasional itu ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 4. Ya, apa aja? Pola. Apa lagi? Apa Kaliza? D apa yuk? Dekomposisi. Iya, apa lagi? Siapa yang paham? Terus ya? Algoritma. Ada satu lagi apa yuk? Abstraksi. Ya, abstraksi. Nah, tapi yang kita pelajari ini tadi tentang apa? Tugas kelompok, tugas individu tadi ya? Algoritma. Nah, siapa yang tahu apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas. Nah, kalau tidak urut, tidak jelas, maka masalah tidak akan terselesaikan. Apalagi yang tugas kelompok tadi memakai seragam. Masih ingat lagu yang sudah kita nyanyikan setiap hari Senin, yang bait kedua sampai terakhir? Putih merah bajuku, hitam warna batuku, hitam putih kakiku, topi dasi baruku, itulah gerakanku. Ayo semangat untuk Indonesiaku. Iya, tepuk tangan. Ternyata masih ingat ya lagunya ya. Ibu punya tepuk algoritma, ya. Tepuk algoritma. Dengarkan. Langkah-langkah, urut logis, masalah beres. Bisa? Oke. Tepuk algoritma. Langkah-langkah, urut logis, masalah beres. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Ibu memegang sticky note. Nanti kita akan merefleksi kegiatan kita dari awal hingga akhir
dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan tulis ya. Silakan jawab. Untuk yang laki-laki yang warna hijau dan yang perempuan nanti yang warna pink. Silakan nanti ditempel di papan tulis. Silakan ditempel yang laki-laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Anak-anak ibu, ada tugas di rumah membuat algoritma sederhana. Tadi tugas-tugas sudah kalian kerjakan. Alhamdulillah sudah banyak yang bagus. Jadi tugas di rumah apa tadi? Membuat algoritma sederhana. Bagaimana kamu mau berangkat sekolah tadi? Apa saja langkah-langkah yang harus kamu lakukan? Sehingga kamu sudah langsung siap dari awal sampai kamu siap berangkat ke sekolah. Itu langkah-langkahnya seperti apa? Nah, itu tugas di rumah. Siap, anak-anak, Bu? Siap. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan silahkan untuk ketua kelas menutup ya dengan membaca doa. Silakan, Johnson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.